pasar tradisional apa ini guys? Pasar umum. Mungkin udah puluhan tahun ya. Oke. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di video part keempat dalam edisi libur lebaran tahun 2023 di Pulau Bali. Nah, pada perjalanan hari ini saya akan mengajak kalian trip secara virtual untuk mengunjungi 3 tempat wisata yang menjadi ikonik dari Pulau Bali. Sekaligus, kita juga akan melewati rute yang menjadi favorit bagi para pemotor atau yang lebih dikenal dengan sebutan bikers. Untuk itu kalian tonton aja video ini karena akan banyak sekali informasi menarik yang akan saya berikan di video ini. Nah, saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju ke Tegal Alang ya. Dimana Tegal Alang ini apa ya? Merupakan tempat wisata yang menurut saya yang sangat digandrungi oleh banyak buli-buli atau wisatawan mancanegara dari seluruh penjuru dunia. Untuk lokasinya tidak terlalu jauh ya dari hotel saya, kurang lebih sekitar 16 kilo. Dan apabila kalau ditempuh naik motor seperti ini, waktu tempuhnya sekitar setengah jam saja. Jam setengah 7. Wih, Harley Pak. Nah, ini dia teman-teman. Jalur yang saya lewati saat ini itu merupakan jalur yang menjadi favorit para bikers ya, karena selain jalannya wis pasti mulus, juga di daerah sini banyak sekali tempat wisata yang masih alami ya. Selain itu, jalur ini juga menghubungkan antara Ubud dengan Kintamani. Jadi saya ini mengarah ke utara ke Tegal Alang, sekaligus nanti kita akan ke Kintamani. Nah, saat ini saya sedang melintasi daerah Pelihatan ya, tepatnya di Jalan Raya Cok Rai Gede. Dan menurut informasinya, katanya di sini ada tari kecak ya. Nah, tapi saya nggak ngerti itu di daerah mana. Jadi buat teman-teman yang ada di daerah Ubud tapi pengen nonton tari kecak, kalian coba aja browsing di internet, barangkali ada. Kalau ada, kan enak. Kalian nggak perlu jauh-jauh sampai ke Uluwatu hanya buat nonton tari kecak ya. Nah, sebenarnya kalau kalian mau menuju ke arah Kintamani itu, kalau dari Ubud ya, itu ada 3 jalur. Nah, tapi saya saranin kalian ambil yang jalur tengah atau jalur yang searah dengan Tegal Alang ya, karena di situ pemandangannya akan lebih bagus. Dan apabila kalau kalian keluarnya pagi-pagi seperti ini dengan didukung cuaca yang cerah, maka kalian akan bisa melihat pemandangan matahari terbit dengan sangat leluasa. Dan situasi seperti inilah yang sangat dikangenin oleh para turis-turis itu. Nah, ini kalau saya pribadi ya, kalau lewat sini itu rasanya seperti hipnoterapi. Beneran gak sih? Karena memang suasananya itu khas ya, yang tidak bisa kita jumpai di desa atau di jalan manapun.
pasar tradisional apa ini guys? Pasar umum Tegal Alang. Sepertinya asik sih kalau masuk pasar tradisional seperti ini. Kayaknya banyak kuliner-kuliner yang harganya murah-murah. Cocok nih kalau pagi-pagi dibuat sarapan. Jadi alternatif. Alas Harum. Jadi yang barusan kita lewati tadi itu adalah Alas Harum Bali, dimana itu merupakan tempat wisata yang menyediakan fasilitas outdoor ya, seperti flying fox, kemudian skybike, couple swing dan lain-lain. Saya sendiri sih belum pernah masuk ke sana sih. Kelihatannya bagus kalau saya lihat dari internet itu. Nah, kalau kita sudah lewat sini artinya kita sudah resmi memasuki Tegal Alang ya. Dan bisa kalian lihat nih teman-teman, di sebelah kiri dan kanan ini banyak sekali toko-toko yang menjual berbagai macam kesenian seperti patung dan lukisan. Karena memang Ubud ini kan terkenal akan keseniannya ya. Oke, ini saya sudah sampai nih di kawasan Tegal Alang ya, Tegal Alang Rice Terrace. Sebenarnya sih namanya bukan Tegal Alang, tetapi nama yang sebenarnya adalah Ceking Rice Terrace yang berada di kawasan Tegal Alang. Itu yang benar guys. Nah, di sini juga nggak ada parkir resminya ya. Jadi saya itu terpaksa harus cari parkir di pinggir jalan. Tapi tenang, di sini aman kok. Oke teman-teman, jadi tempat ini adalah Ceking Rice Terrace atau yang biasa orang-orang sebut dengan Tegal Alang Rice Terrace, dimana ini merupakan areal persawahan berundak yang sangat terkenal karena keunikan dan keasriannya yang tidak ditemukan di areal persawahan manapun. Nah, sedikit info nih, di Bali sendiri persawahan berundak seperti ini memiliki sistem irigasi khusus yang dinamakan dengan subak. Oleh karena itu, sistem persawahan dan irigasi ini masuk ke dalam daftar UNESCO karena sistem tersebut mendemonstrasikan Trihita Karana, yang artinya harmonis dengan alam, harmonis dengan manusia, dan harmonis dengan Tuhan Sang Pencipta. Makanya nggak heran Ceking Rice Terrace ini sangat dipuji dan sering dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara, terutama mancanegara sih yang banyak datang ke sini. Oleh karena keindahan alamnya, lokasi ini juga pernah dijadikan tempat syuting film dan sering dilakukan pengambilan foto sebagai gambar pada kalender maupun sebagai cover untuk majalah internasional. Tampak Siring tuh belok kanan. Tampak Siring, Istana Kepresidenan Tampak Siring. Oke, jadi kita sudah melihat bagaimana situasi tadi di Tegal Alang ya, Rice Terrace atau Ceking Rice Terrace ya. Nah, saat ini saya sedang melanjutkan perjalanan kembali menuju ke arah Kintamani karena dari sini sudah tidak jauh lagi. Dan nanti rencananya di Kintamani saya masih belum tahu mau ngapain ya. Cuman nanti kita lihat aja situasinya di sana gimana. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini jalannya itu beneran masih asri banget ya. Emang paling enak itu kalau lewat sini waktu pagi hari. Jadi kita bisa menikmati view pemandangan yang ada di kiri dan kanan jalan. Ditambah dengan matahari yang terbit itu. Jadi apa ya? Jadi semakin menarik nih perjalanan.
Nah ini teman-teman, kita sudah sampai di jalanan utama dari Kintamani ya. Ini namanya Jalan Raya Penelokan. Dan ternyata di sini itu banyak banget kafe-kafe ya, banyak tempat nongkrong. Dan saya ini masih belum tahu mau nongkrong di mana. Masih nyari-nyari juga sih. Nah akhirnya saya ketemu juga nih tempat nongkrong yang paling cocok buat saya. Ini selain tempat parkirnya juga cukup luas dan view-nya di sini juga bagus ya, karena bisa melihat Gunung Batur secara langsung. Nama tempat ini adalah Teguh Kopi yang ada di Jalan Raya Penelokan ini. Oke teman-teman, jadi ini adalah situasi dari Teguh Kopi yang menurut saya di sini tempatnya cukup besar ya. Jadi kita bisa ngajak pasangan kita atau keluarga besar kita. Dan sambil nongkrong di sini kita juga ditemani langsung dengan pemandangan yang ada di depan mata itu, yaitu Gunung Batur ya, yang menurut saya ini bagus banget. Dan kita juga bisa lihat dari kejauhan itu ada Danau Batur, dan bukit yang dibaliknya itu adalah Bukit Abang. Nah tadi pada saat nongkrong itu tiba-tiba saya kepikiran untuk lihat Pura Besakih ya. Dan sudah saya cek lokasinya ternyata deket dari Kintamani. Jadi saya putuskan untuk ke arah sana mumpung saya masih di Bali. Sekalian saya bisa memperlihatkan situasi rute dari Kintamani menuju ke arah Pura Besakih. Nah di depan ini ada percabangan jalur. Kalau belok kiri itu nanti bisa tembus ke Danau Batur. Tuh guys, lihat ini view-nya keren banget. Wih, bawa kandang ayam. Wah, ini guys ya. Di sini tuh bisa jadi spot foto yang paling asik deh. Kita bisa berhenti di pinggir jalan untuk sekedar foto-foto ya. Pas ini pemandangannya ini Danau Batur ini guys. Nah, kalau Danau Batur tadi kita ada jalan tuh turun aja. Cuman ini kita lurus. Kita sekarang menuju ke arah Pura Besakih. Oke teman-teman, ini adalah sekilas info tentang Kintamani. Nah, jadi Kintamani itu adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Bangli. Kurang lebih Kintamani ini berjarak sekitar 51 km dari kota Denpasar. Untuk aspek yang diunggulkan dari kecamatan ini tentu saja dari segi pariwisata, karena kawasan ini memiliki potensi wisata pegunungan yang unik dan menakjubkan, terutama di jalan raya yang bernama Penelokan. Sesuai dalam bahasa Bali, arti kata Penelokan adalah tempat untuk melihat-lihat. Maka nggak heran, di sini merupakan lokasi yang paling strategis untuk menikmati pemandangan alam berupa gunung dan danau Batur. Ini kita sedang melewati jalan raya Batur Tengah, di mana jalannya ini kelak-kelok ya, karena jalanan khas pegunungan. Sejuk banget hawanya ini.
Banyak sekali pohon-pohon ini di kiri kanan kita. Jadi ini yang bikin sejuk guys, seger udaranya, mantep lah. Untuk kondisi jalannya ya lumayan bagus lah. Kalau saya kasih nilai ini 80, 70 lah, 70 untuk aspalnya ini. Nah, di sebelah kiri saya ini terlihat banyak sekali warga lokal masyarakat Bali yang sedang menggunakan baju adat. Dan mereka juga duduk-duduk santai di pinggir jalan sambil piknik dan melihat pemandangan yang ada di sekitar. Nah, ngomong-ngomong, menurut informasi yang saya baca, ternyata di Pura Besaki hari ini sedang dilangsungkan upacara keagamaan yaitu Betara Turun Kabeh yang dilangsungkan hingga tanggal 24 April tahun 2023. Jadi momennya ini pas dengan momen Hari Raya Lebaran ya. Oh, menuju Besaki lewat Simpang Menanga. Oh, bisa lewat situ Besaki. Oh, oke. Makasih Pak ya. Hah? Oh, motor bisa. Oke. Siap. Oke. Makasih Pak ya. Ya. Oh, motor bisa. Oke, jadi untuk mobil nggak bisa masuk ya. Tapi kalau untuk motor dia bisa masuk. Oke. Nah, saya juga nggak ngerti ya teman-teman, kenapa kok mobil nggak boleh lewat sini. Bukan berarti mobil nggak boleh masuk ke Pura Besaki ya. Boleh, tapi hanya jalurnya saja yang dialihkan. Nah, saya juga nggak ngerti mobil itu dialihkan di jalur mana, karena saya nggak lewat di jalurnya mobil. Saya tetap lewat di jalur yang diarahkan oleh petugasnya, yaitu jalur motor ya, yang ditutup untuk mobil itu. Ini bisa transfer nggak ya? Waduh, sampai lagi nih. Gak ada ATM ya? Pak, kalau mau cari ATM di mana Pak ya? Indomaret. ATM di sana, ATM BPD ada di sana. Oh iya. Oke, makasih ya. Makasih Pak. Ya. Oh, sini bisa ATM BPD ya, wis tidak apa-apa. Komandan atau pengunjung dilarang keras membawa atau menggunakan masker. Nah teman-teman, di sini itu ada parkir yang nggak resmi ya, jadi harap kalian berhati-hati karena parkir yang nggak resmi ini selain kurang aman buat motor kita, kemudian juga sepertinya lokasinya sangat jauh dari pura ya. Nah, saran saya kalian itu parkir aja di parkiran yang resmi. Jadi dari jalur ini kalian tinggal lurus terus aja ngikuti jalan ini sampai nanti ketemu gedung besar. Nah, gedung itu adalah parkiran motor. Di sana selain motor kita juga terlindungi dari panas matahari, terus tarif parkirnya itu sangat murah, hanya 2.000 saja. Dan tentunya pasti lebih aman. Nah, ada cerita menarik nih pada saat saya sampai di Pura Besaki. Jadi ceritanya saya itu kehabisan uang tunai ya, dan uang cash yang tersisa di dompet saya itu hanya Rp10.000. Nah, waktu itu saya coba-coba cari mesin ATM yang ada di areal Pura Besaki dan ternyata memang ada. Tapi jumlahnya hanya satu dan itu pun rusak ya. Jadi daripada balik lagi, akhirnya saya coba ke loket penjualan tiket dan saya tanya apakah bisa bayar pakai QRIS, dan ternyata bisa. Memang agak ribet ya. Nah, setelah itu saya masuk dan dipakein sarung. Nah, di sini saya tuh juga ditemani oleh seorang tour guide yang saya tuh bingung mau bayar pakai apa ini. Oke, jadi ini pelajaran aja buat kalian. Apabila kalau mau pergi kemana-mana, kalian harus siap sedia uang tunai ya, karena itu akan sangat bermanfaat dan sangat penting sekali.
dengan menerapkan pengelolaan sampah berbasis kresek, pipet plastik, styrofoam, serta produk lain berbahan plastik sekali pakai. Oke, jadi seperti ini situasi dari Pura Besaki, guys ya. Di sini luas banget ini. Tuh, dari kejauhan sudah bisa kelihatan itu. Kalau yang paling besar itu apa, Beli? Pura Besaki Ya. itu. Oh, yang paling di atas. Yang paling di atas. Lagi ada upacaranya di sana. Oke. Saya Yang di ditemani. atas lagi namanya Pura Gelap, ada namanya itu Dewa Iswara. Oh, Dewa. Matahari yang paling atas itu. Oke. Jadi kita keliling-keliling. Nah, dari penjelasan beliau ini saya mulai ngerti. Ternyata Pura Besaki itu merupakan keseluruhan dari seluruh kompleks pura yang ada di sini. Dan menurut informasi yang saya baca, Pura Besaki ini berdiri di atas lahan seluas 20 hektar ya. Nah, ini saya mulai jalan untuk melihat-lihat situasi dari kompleks pura yang ada di areal Pura Besaki. Udah. Nah, dari sekian banyak pura yang ada di Pulau Dewata, ini adalah situasi dari pura yang paling besar yang ada di Pulau Bali. Letaknya ada di Kabupaten Karangasem dan pura ini dikenal dengan nama Pura Besaki. Dengan luasnya yang mencapai 20 hektar, Pura Besaki ini terdiri dari 18 kompleks pura dan memiliki satu pura pusat, yaitu Pura Penataran Agung. Nah, karena Pura Besaki ini merupakan pura yang terbesar di Bali, tentu saja pura ini memiliki makna sebagai lambang pemersatu dalam kehidupan masyarakat Bali yang khususnya menganut agama Hindu. Dan karena keunikannya inilah, Pura Besaki menjadi salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Karangasem. Nah, nggak terasa sudah 23 menit video ini menemani kalian. Jadi saya kira sekian dulu video dari saya, karena saya akan kembali lagi di part kelima, karena di situ saya akan pindah hotel yang ketiga kalinya selama saya berada di Pulau Bali ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah setia mengikuti perjalanan cerita saya yang dimulai dari part 1 hingga sampai part 4 ini. Dan saya doakan agar kalian tetap sehat dan sukses selalu.